Oke geng, assalamualaikum, selamat petang. Video kali ini saya ingin share kepada kalian bagaimana aktivitas saya hari ini ya. Hari ini masih lagi kami sedang mengerjakan untuk perakitan paiket ya, besi paiket ya. Dan tonton terus video ini ya, bagaimana aktivitas saya ya untuk hari ini, beberapa hari ini untuk masih lagi untuk melakukan pengikatan besi, yaitu besi paiket. Oke, tonton terus. Inilah geng, aktivitas saya untuk awal kerja ya, masih lagi dalam perakitan besi paiket. Karena besi paiket dalam satu blok itu ada 120 besi paiket lubang ya, ada 120 lubang. Kita ada 15 rumah ya, sudah ada 15 rumah kedai ya. Kita sini buat kedai itu 2 tingkat, 15 rumah 2 tingkat, satu blok ini. Dan seperti ini ya, untuk dalam pengikatan paiket selama dalam 2 hari ke depan sudah siap ya. Tinggal beberapa dalam 20 ikat paiket lagi ya, kita akan siap. Dan di sini cuaca hari ini alhamdulillah ya, sejuk, tidak terlalu panas, sehingga saya hanya mengenakan pakaian yang simpel saja. Untuk kantor rekan-rekan semuanya yang ada di Malaysia, salam tuan rantau. Kita semangat geng, walaupun kerja kita seperti ini ya, khususnya di bidang konstruksi ataupun bidang bangunan ya. Kita ada kerja di konstruksi ya, biasalah kalau kita mendapatkan cuaca yang sangat panas ya, beginilah ya, secapek-capeknya kita bekerja ya, alhamdulillah lah, kita syukuri ya, kerja di negara orang lain masih dapat menabung dan menyimpan uang ya, dibandingkan di negara kita. Sebabkan memang penghasilan yang kurang, apalagi pekerjaan yang kecil, dan kita merantau ke Malaysia. Tapi kita syukuri ya, kita bisa merantau ke sini, ke negara Malaysia ataupun negara lain. Kita bersyukur ya terhadap hasil kita, karena apapun kerjaan kita itu semuanya ada proses dan ada pencapaian yang akan kita dapat dari kita. Untuk anak-anak rantau yang ada di Malaysia, kita semangat apapun pekerjaan kalian, mau kerja kilang, mau kerja konstruksi ya, tetap itu sudah menjadi tekad kita, mental kita ya, untuk proses ya. Jadi seperti inilah ya pekerjaan rantau yang kerjanya di bangunan, kotor ya. Udah pasti kotor guys, apalagi kalau cuaca hujan ya, kotor, basah lagi, itulah. Tidak ada pekerjaan apapun itu senang. Ada yang kata kerja di luar negeri itu enak ya, santai kerjanya, mudah kerjanya. Geng, ini khusus untuk anak-anak calon TKI, calon tenaga kerja untuk luar negeri ya. Apapun, dimanapun, sama saja geng. Mau kerja konstruksi, mau kerja bangunan, mau kerja kebun, mau kerja kilang, proyek, PT, ataupun ya sebidang kilang-kilang, itulah pabrik-pabrik lah ya, sama aja geng ya, di seluruh dunia, seluruh negara itu sama aja ya, prosesnya sama aja, cuma yang membedakan itu hasil dari keuangan kita, itu saja sih. Kalau masalah kerja ya di mana-mana negara sama aja ya, mau yang panas, mau apa, mau capek atau tidak, berat atau enggaknya sama aja ya. Yang membedakan itu
nilai uang dengan penghasilan kita lah ya, seperti itu. Jadi kita jauh-jauh, contohnya di Malaysia ini yaitu karena pendapatan kita lebih besar berbanding pendapatan kita di negara kita sendiri. Oke. Jadi baik itu orang Malaysia, jangan kata orang Malaysia juga tak ada yang merantau, geng. Orang Malaysia juga merantau ya, tapi merantaunya dia lebih banyak ke luar negara seperti Australia ya, karena mereka merantau pun mencari penghasilan lebih besar dari gaji dia di Malaysia ya. Contoh lah, kerja di Malaysia ini kan untuk kerja kilang kan standarnya 1.500 ringgit ya sebulan. Oke, tanpa overtime, oke, 1.500 sebulan. Ya mungkin dia ingin merasa kurang untuk penghasilannya, sehingga dia juga merantau ke Australia, karena di Australia gajinya lebih besar, bisa 3-4 kali lipat. Nah, seperti itu, bahkan bisa 5 kali lipat. Sama aja kita sebagai anak TKI di Indonesia, ada juga yang kerja di Malaysia, Australia. Jadi untuk kawan-kawan semua yang berpikir negatif tentang tenaga kerja ya, yang kerja di Malaysia jadi tenaga kerja, ada yang berkata tentang kuli bangunan lah, kuli kerja di Malaysia ya, apa heran. Kita di sini bukan untuk bergaya-gaya apa pekerjaan kita ya, tetapi di sini kita bagaimana bisa menghasilkan keuntungan ataupun keuangan kita tuh lebih cepat, lebih baik, insya Allah ya. Tergantung bagaimana kita bisa manage keuangan kita ya. Jadi biarkanlah orang-orang berkata kita jadi anak rantau, TKW, biarkan proses dan biarkan hasil yang berbicara. Oke. Seorang itu terlalu banyak komentar karena apa yang dia lihat, geng, ya, bukan apa yang dia rasakan ya. Sama kita tuh kalau melihat orang cuman melihat aja habis senang untuk komentar, apalagi komentarnya pedas-pedas, geng. Jadi saudara rantau ya, kalau saya dengarkan ya, mereka tak akan membuat kita tuh, orang-orang yang berpikir negatif tentang kita itu nggak akan ada kontribusi untuk kita, nggak akan membuat kita kaya, nggak akan membuat kita lebih positif, nggak akan ada pengembangan diri untuk kita ya. Jadi dari kita kembali ke kita gitu, ya. Dan doa kita semuanya, semoga anak-anak rantau yang di Malaysia tetap semangat, tetap berjuang ya. Mau berapa lama kalian di Malaysia merantau, pasti kita punya target masing-masing, kita punya tujuan masing-masing ya. Nggak mungkin ya kita di Malaysia nggak punya tujuan. Mau kalian mau tinggal di Malaysia selamanya, itu tujuan kita, ada tujuan ya. Mungkin tujuan kalian di sini sedang bisa menetap ya di negara Malaysia dengan penghasilan yang cukup, bisa menghidupi keluarga, anak-anak, itu sudah ada tujuan ya. Untuk anak-anak rantau yang di Malaysia, salam kenal ya semuanya. Ya, kalian lihat video ini, jangan lupa di komen, kita saling sapa, saling kenal, kalian dari mana saja. Dan banyak juga anak-anak TKW ya, ataupun perempuan yang masih umur 25, 24 sudah kerja menjadi
ya, menjadi perantau lah, menjadi TKI lah, kerja di kilang, banyak kerja di kilang di Malaysia. Untuk orang-orang yang di luar sana ya, tolonglah berpikir positif ya, tolong berpikir positif ya. Tapi terlalu banyak orang berpikir tentang negatif. Sudah umur perempuan, sudah baru umur 20 ataupun 18, 19, 23 gitu kan, sudah jadi TKI, TKW, sudah merantau di luar negara orang. Kalau kita berpikirnya positif, itu sebenarnya tuh terasa banget di hati kita tuh tersentuh. Bagaimana tidak ya? Kalau kita berpikir positif ya geng ya, anak-anak yang sudah berumur ataupun yang perempuan itu sudah merantau, artinya apa? Artinya mereka sudah dewasa gitu. Mereka sudah berpikir yang lebih dewasa ya. Kenapa? Dia sudah berpikir bagaimana sudah saatnya mereka untuk mencari uang, mencari perekonomian bisa baik ya. Bagaimana perekonomian sudah baik, bisa baik, tidak lagi, apalagi geng, tidak lagi menyusahkan orang tua, keluarga ya. Lagi baik, bijak lagi, dia bisa membantu kembali orang tua ya, membantu orang tua. Pengen geng, banyak sisi positif ya yang kita bisa ambil dari anak-anak rantau ya. Setelah mereka terserahlah orang-orang berkata jadi anak rantau lah apalah, kita masih bisa berpikir positif bahwa kita sudah dewasa, sudah berpikir bagaimana orang tua kita tuh melahirkan kita sampai sekarang ya. Dia sudah bersyukur, dan pada akhirnya kita sudah lebih awal berpikir tentang kedewasaan, tentang susahnya mencari uang ya. Kita sekarang sudah berusaha bisa sendiri, berjuang sendiri, bisa menghasilkan uang, bisa menyimpan uang ya. Bukan lagi anak-anak yang minta-minta kepada orang tua ya. Kalau orang tuanya kaya, kalau orang tuanya mampu, kalau nggak bisa mau jadi apa kita ya. Jadi saya pribadi, saya juga anak-anak perantau, lebih bangga melihat orang-orang yang merantau ya. Apalagi orang-orang perempuan itu masih umur sedang itu sudah merantau geng, sudah merantau ke Malaysia ataupun ke negara Australia, ke negara Hong Kong, Taiwan ya. Aku bangga. Karena apa? Ingat, dia tidak lagi menyusahkan orang tua. Bahkan menjadi inspirasi kita banyak orang adalah mereka sudah bisa berbagi ke banyak orang, bisa lagi untuk kembali membantu orang tua. Mungkin orang tua yang kesusahan, dia bisa membantu dalam segi ekonomi, bahkan dia meringankan beban orang tua lagi. Oke? Sudah meringankan beban orang tua, membantu orang tua lagi ya. Mengingat ya, banyak sisi positif ya sebagai anak rantau. Jadi untuk kalian semua yang ada berpikir negatif tentang anak rantau, itu pikirkan baik-baik ya. Bagaimana kalau itu di posisi kalian ya. Kita nih anak rantau bukannya hanya untuk berfoya-foya, cari uang foya-foya. Pasti ketika kalian pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan negara kalian, tujuan kalian satu, untuk memperbaiki perekonomian kalian. Oke? Oke kawan-kawan, mungkin itu ya sedikit informasi tentang bagaimana saya ya anak rantau. Untuk angka semuanya tetap optimis ya, kerjakan apa yang menjadi suatu kerjakan menjadi suatu tujuan kita dalam hidup ini. Apapun aktivitas kita, yang kita tetap berproses, pasti akan ada hasil. Oke, semangat untuk anak rantau, satu Malaysia, satu Indonesia, rasa rumpun. Salam anak rantau.